membedakan simpulan dengan kata-kata yang ada. Maksudnya gini. Coba penuntut umum ya, dibaca terus menerus sampai selesai. Jangan diserah dengan kata-kata saudara sendiri. Coba sekali lagi. Soalnya kalau ya, ada giliran saudara sudah kita berikan ya, tolong dihargai pihak yang lain. Kalau pihak saudara bertanya juga seperti ini kan keberatan juga kan begitu ya. Tolong saling ya. Tolong dilakukan lagi. Ya, yang mulia. Kalau misalkan ini menuai unsur tentang proses tadi itu, ketika memang dalam proses tadi menjadi peristiwa pidana, ketika kesepakatan tadi itu ada misalnya unsur penipuan, ada rangkaian kebohongan, ada tipu muslihat, ada bujuk rayu, dan ada memakai nama palsu atau kemudian martabat, tidak ada review ya tadi. Apakah itu sebagai sesuatu yang wajar? Saya kira adalah sesuatu yang wajar karena berdasarkan sebuah kesepakatan tadi itu, ya. Karena pada satu sisi bahwa dalam tanda petik ya yang ngajak ketemu yang sudah didalilkan sebagai korban tadi itu bahwa mengharapkan pertemuan dan kemudian memenuhi dari permohonan tadi itu. Jadi ukurannya adalah soal wajar tidak wajar atau pertanyaan penuntut umum ya wajar saja dan kemudian bukan sebagai sesuatu yang kemudian dilarang karena memang itu adalah sebuah komunikasi dalam konteks sebuah kegiatan berbagai macam produk tadi itu. Demikian ya. Ya, terima kasih. Jadi gini ya, saudara ahli, saya kunci ya, maksud saya seperti gini ya. Jadi kalau memang menurut saudara ahli bahwa menerima uang dari hasil review jelek, terus dengan maksud katanya mengedu masyarakat, tapi setelah menerima uang terus tidak mengedukasi masyarakat lagi, dianggap hal normal, itu menurut saksi sah aja. Menurut ahli sah aja. Ya, bahwa sah. Tolong pertanyaan selanjutnya sudah dijawab ya. Kalau saya pastikan lagi, kalau menurut ahli itu sah saja, saya tidak akan nanya lagi. Ya, sah saja bahwa tolong pertanyaan selanjutnya sudah dijawab ya. Cukup yang mulia. Ahli ya. Dalam pengakuan pidana ada tiga ya, bisa lupa, pas, tiga terbukti tidak pidana, dan juga setiap penjatuhan putusan oleh hakim senantiasa tersebut ya terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Itu yang harus kita ketahui adalah sah dan meyakinkan. Nah, dalam konteks ini di dalam hukum pidana menurut pendapat hakim terkait dengan keyakinan hakim sebelumnya, menurut pendapat ahli seperti apa? baik, mohon izin yang mulia. Keyakinan hakim dalam konteks sebuah putusan adalah berdasarkan fakta persidangannya, berdasarkan pembuktiannya. Keyakinan tadi adalah berdasarkan alat bukti, bahwa alat bukti di dalam sebuah persidangan dalam rangka membentuk sebuah keyakinan. Tapi pada sisi yang lain tentunya hakim juga punya penilaian berdasarkan tentang pemenuhan unsur dan terkait dengan berbagai norma aturan yang menjadi dasar. Tapi intinya yang mulia bahwa keyakinan tadi kan hati nurani. Tapi hati nurani tadi tentunya tidak semata-mata kemudian tanpa dasar, tapi dasarnya adalah pembuktian dalam sebuah persidangan. Kalau di dalam ketentuan untuk positifnya sendiri, sepengetahuan ahli ada diatur terkait dengan hal itu? Boleh izin yang mulia, mohon maaf. Di dalam hukum pidana ya, terkait dengan keyakinan hakim itu sendiri apakah diatur khusus di pasal berapa, seperti apa? Tidak diatur ya, tapi itu adalah kemudian melahirkan sebuah alat pembuktian bagaimana yang kemudian bersumber dari alat bukti di dalam persidangan tentang keyakinan secara khusus tidak diterjemahkan dalam hukum positif kita. Bagi itu ada diri hakim yang mulia berdasarkan pada fakta persidangan.
ahli ya. Tadi ahli mengatakan bahwa adanya suatu kesepakatan jika terdapat unsur pidana maka dapat dilakukan penuntutan. Kalau tidak salah catat seperti itu. Betul begitu kan ahli ya? Boleh izin yang mulia, tadi penuntut umum menjawab apakah sebuah peristiwa perdata bisa menjadi peristiwa pidana. Maka jika ada unsur-unsur pidana dapat ya. Pertanyaannya adalah apakah ahli bisa lebih mengeksplor lagi kesepakatan seperti apa tuh yang ada unsur pidananya? Apakah proses menuju sepakatnya para pihak ataukah isi kesepakatannya? Silakan. Baik, mohon izin yang mulia, baik proses maupun isinya itu tentunya harus terpenuhi ya. Bahwa proses berkaitan dengan syarat subjektifnya, isi berkaitan dengan syarat objektifnya. Maka dalam konstruksi bagaimana pemenuhan unsur tentang proses tadi itu, ketika memang dalam proses tadi menjadi peristiwa pidana, ketika kesepakatan tadi itu ada misalnya unsur penipuan, ada rangkaian kebohongan, ada tipu muslihat, ada bujuk rayu, dan ada memakai nama palsu atau kemudian martabat palsu. Maka kemudian pada konteks ini kesepakatan tadi menjadi batal demi hukum. Karena apa? Kesepakatan tidak mendasarkan pada kausa yang halal. Nah, pada sisi yang lain juga prosesnya ketika kemudian ternyata ada tindakan-tindakan yang kemudian bertentangan atau mengandung unsur melawan hukum. Jadi ketika kesepakatan tadi tidak ada unsur melawan hukum atau tidak ada pemenuhan unsur tindak pidana, maka tidak bisa dikonstruksikan, ditransformasikan menjadi sebuah peristiwa pidana. Karena tidak murni sebuah peristiwa pidana ya. Ada lagi yang mau disampaikan dari ahli yang tidak sempat ditanya? Baik, pertama mohon izin yang mulia memberikan apresiasi atas kesempatan ini dan mohon maaf atas kekurangannya, dan sekali lagi bahwa bagaimana kita menggunakan pendekatan keadilan berdasarkan hati nurani dan menempatkan putusan sebagai satu mahkota yang indah dan sejak dipandang mata oleh para pencari keadilan, dan apakah adil ketika orang bekerja demi membela kepentingan umum yang melakukan pemerasan, ancaman atas nama pencemaran dan membarasi. Demikian ya. Terima kasih ahli sudah memberikan pendapat dan boleh meninggalkan ruang sidang, dan kepada penuntut umum dan penasihat hukum silakan ditanggapi pada tuntutan dan pembelaan. Tiga ahli sudah kita periksa, terdakwa silakan duduk di depan.